Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Febde Gaurianto, NIM 2018-20482. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Peluang Investasi, dan Aliran Kas Bebas terhadap perilaku pembayaran dividen di perusahaan sektor industrial yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia. Nah, untuk latar belakangnya sendiri adalah sebagaimana tujuan pendirian sebuah perusahaan ialah memaksimalkan laba atau nilai perusahaan atau keuntungan sebanyak-banyaknya dengan menggunakan strategi dan target yang tepat. Nah, setiap perusahaan itu pasti akan melakukan berbagai hal untuk mempertimbangkan eksistensinya dalam memperoleh keuntungan. Pada pencarian keuntungan perusahaan juga perlu mempertimbangkan modal yang merupakan fondasi awal dari berdirinya perusahaan tersebut. Selain modal yang telah disiapkan oleh owner perusahaan atau modal internal, modal tambahan juga terkadang menjadi kebutuhan di tengah berjalannya perusahaan. Nah, perusahaan mempunyai niat untuk memaksimalkan keuntungan atau profitnya yang diperoleh untuk memakmurkan pemilik atau pemegang sahamnya melalui keputusan investasi, keputusan pendanaan, dan kebijakan dividen yang dibuat oleh manajer keuangannya sendiri. Nah, perusahaan yang memiliki banyak dana akan melakukan investasi nyata ataupun dengan investasi finansial. Investasi perusahaan bertujuan untuk memperoleh pengembalian modal atau dana dalam bentuk dividen. Dalam jangka panjang, investor umumnya yang berinvestasi pada saham perusahaan yaitu mendapatkan dividen. Menurut Aroni 2014, Hairudin dan Faizati, yang diharapkan oleh karena itu, kebijakan perusahaan dalam membagi dividennya ataupun tidak merupakan keputusan yang penting. Faktor yang mempengaruhi perilaku pembayaran dividen antara lain yaitu profitabilitas, peluang investasi, dan aliran kas bebas. Menurut Hardianto dan Herlina pada penelitiannya tahun 2010, profitability merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan sekaligus juga sebagai indikator utama yang menunjukkan kapasitas perusahaan dalam membayar dividen. Nah, menurut Aber dan Brockbin di penelitiannya tahun 2010, profitability merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang diukur dengan return on asset atau ROA, yaitu rasio laba bersih atau net income dibagi dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, secara garis besar, profitabilitas adalah rasio keuangan yang mengukur kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba dengan ukuran presentasi keuntungan dari kegiatan operasional yang dilakukan. Nah, laba yang diperoleh memiliki peluang sebagai modal ditahan perusahaan yang mana untuk kebutuhan internal suatu perusahaan maupun sebagai dividen yang akan dibayarkan oleh pemegang saham. Nah, profitabilitas ini berdampak positif bagi perilaku pembayaran dividen di perusahaan dikarenakan apabila profitabilitas suatu perusahaan tinggi, maka peluang perusahaan dalam membayarkan dividennya juga akan semakin tinggi. Menurut Myers, pada tahun 1977, investment opportunity set atau peluang investasi itu adalah pilihan penanaman modal di masa mendatang. IOS itu adalah beban yang dikeluarkan oleh pihak manajemen yang mencerminkan nilai perusahaan sesuai dengan kebijakan dari manajemen itu sendiri. Atau IOS juga dapat digunakan sebagai pilihan investasi saat ini dan diharapkan akan menghasilkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, penelitian sebelumnya oleh Lucinda dan Luciana pada tahun 2012 itu menunjukkan bahwa free cash flow itu mempengaruhi dividen payout ratio
secara positif. Oleh karena itu, semakin tinggi arus kas bebas yang dimiliki perusahaan, maka aliran kas untuk membayar dividen itu semakin tinggi pula. Selanjutnya ada kerangka pemikiran, yakni ada 4 variabel yang diantaranya adalah 3 variabel independen dan 1 variabel dependen. Nah, untuk 3 variabel independen, yang pertama ada profitabilitas, yang kedua ada investment opportunity set, yang ketiga ada free cash flow atau aliran kas bebas. Nah, itu mempengaruhi perilaku pembayaran dividen sebagai variabel dependennya. Nah, pada kerangka pikir ini menghasilkan hipotesis yakni H1 profitabilitas berpengaruh positif terhadap perilaku pembayaran dividen pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BI. Yang artinya pada profitabilitas ini apabila perusahaan memiliki profitabilitas tinggi, maka perilaku pembayaran dividennya juga akan dibayarkan oleh investor. Nah, untuk yang kedua, H2 ada investment opportunity set atau peluang investasi, itu juga berpengaruh positif terhadap perilaku pembayaran dividen pada perusahaan sektor industrial yang tercatat di BI. Untuk yang ketiga adalah free cash flow atau aliran kas bebas, itu juga berpengaruh positif terhadap perilaku pembayaran dividen yang pada perusahaan sektor industrial yang terdaftar di BEI. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, pada penelitian ini itu menggunakan data sekunder karena pada penelitian ini data yang diperoleh dari penelitian-penelitian terdahulu dan data yang diterima itu dalam bentuk jadi. Sehingga data penelitian ini diambil dari laporan keuangan perusahaan sektor industrial yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia atau di situs BEI. Nah, sedangkan berdasarkan perspektif dimensi waktu, penelitian ini menggunakan data panel atau pole data karena data panel atau pole data merupakan gabungan dari data rutin waktu atau time series dengan data silang atau cross selection, sehingga subjek penelitian ini diambil dari banyak perusahaan sektor industrial yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai 2020. Selanjutnya adalah teknik analisis data. Nah, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi logistik. Teknik analisis regresi logistik ini digunakan untuk mengetahui adanya hubungan atau pengaruh antara variabel bebas dan terikat. Nah, alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu aplikasi SPSS. Pada teknik analisis ini ada 3 analisis. Yang pertama ada analisis deskriptif. Nah, analisis deskriptif ini berfungsi sebagai mendeskripsikan variabel yang digunakan. Terdapat beberapa langkah dalam analisis deskriptif, yaitu melakukan pengujian asumsi klasik dan menentukan model regresi dan melakukan pengujian hipotesis. Nah, untuk yang kedua adalah pengujian inferensial. Nah, uji asumsi inferensial ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang akan dianalisis dalam penelitian ini yang telah memenuhi syarat dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengelompokan perusahaan berdasarkan fase masing-masing dari fase introduction, grow, mature, dan decline. Nah, untuk yang kedua memberikan kode data perusahaan yang membagi dividen dan tidak membagi dividen. Seperti kode 1 perusahaan melakukan pembayaran dividen dan kode 0 perusahaan tidak melakukan pembayaran dividen. Nah, yang ketiga adalah menghitung variabel yang akan diteliti untuk masing-masing perusahaan. Yang ketiga adalah regresi logistik. Logistic regression ini mirip dengan diskriminan, yaitu menguji apakah terjadinya variabel dependent dapat diprediksi dengan variabel bebas yang merupakan campuran
antara variabel kontinu atau metrik dan kategorial atau non-metrik. Nah, dalam hal ini asumsi multivariate dengan normal distribution tidak dapat dipenuhi karena adanya campuran skala pada variabel bebas. Oleh karena itu, analisis dengan logistic regression ini tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Penggunaan regresi logistik pada variabel dependen atau variabel terikatnya itu terhitung menggunakan variabel dummy yang merupakan salah satu syarat dalam menggunakan regresi logistik. Demikian presentasi metodologi penelitian saya. Maaf apabila ada kurang lebihnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.